Halo semua, selamat datang kembali di channel Cek Fakta, tempat di mana kita mengupas tuntas berita olahraga, analisis pertandingan, serta fakta-fakta menarik dari dunia sepak bola yang mungkin terlewat dari pemberitaan mainstream. Di channel ini, kita selalu mencoba menyajikan berita bukan hanya sekadar informasi, tetapi juga cerita lengkap, analisis mendalam, dan refleksi yang bisa membuka wawasan kita semua tentang dunia sepak bola, khususnya yang berkaitan dengan pemain-pemain Indonesia yang sedang berkiprah di Eropa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang nasib yang berbeda dari dua bek timnas Indonesia, yaitu Jay Idzes dan Kevin Dix, yang sama-sama tampil penuh pada hari Minggu, 14 September tahun 2025, namun dengan hasil yang sangat bertolak belakang. Jay Idzes sukses membawa Sassuolo meraih kemenangan perdana di Serie A musim 202 Mei tahun 2026 setelah menundukkan Lazio dengan skor tipis. Mari kita mulai dari sosok Jay Idzes. Bagi pecinta sepak bola Indonesia, nama Jay Idzes bukan lagi nama asing. Pemain kelahiran Mierlo, Belanda, ini telah menjadi simbol perubahan di lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan tinggi badan hampir 190 cm, postur tubuh yang ideal, dan gaya bermain yang lugas, Idzes adalah sosok bek tengah modern yang tidak hanya piawai dalam bertahan, tetapi juga mampu membangun serangan dari lini belakang. Sebelum akhirnya hijrah ke Italia untuk memperkuat Sassuolo, Idzes telah melewati perjalanan panjang di Belanda bersama klub seperti FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles. Ketika ia memutuskan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia melalui proses naturalisasi, banyak pihak yang meragukan apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan gaya permainan Asia. Namun keraguan itu segera sirna ketika ia tampil dengan penuh percaya diri, memberikan ketenangan di lini belakang, dan bahkan dipercaya mengenakan ban kapten timnas Indonesia. Keputusannya untuk melangkah ke Serie A, salah satu liga terbaik di dunia, jelas bukan tanpa risiko, tetapi Idzes membuktikan bahwa ia siap menghadapi tantangan tersebut. Pada pertandingan melawan Lazio, Sassuolo yang sebelumnya belum pernah menang di dua laga awal tampil dengan penuh determinasi. Laga ini berlangsung di Stadion Mapei, markas Sassuolo, pada Minggu malam waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia. Pelatih Fabio Grosso memberikan kepercayaan penuh kepada Jay Idzes untuk menjadi starter di jantung pertahanan, berduet dengan Tarik Muharemovic. Sejak menit pertama, Lazio mencoba mendominasi permainan dengan gaya menyerang mereka yang khas, namun setiap kali bola mengarah ke kotak penalti Sassuolo, Idzes dan Muharemovic tampil kokoh. Mereka tidak hanya menghalau bola-bola berbahaya, tetapi juga mampu menjaga jarak antar lini tetap rapat. Sassuolo akhirnya berhasil mencetak gol kemenangan dan mempertahankannya hingga peluit akhir dibunyikan. Skor tipis 1-0 cukup untuk membawa mereka meraih kemenangan perdana musim ini. Bagi Idzes, kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga validasi bahwa dirinya bisa diandalkan di kompetisi sekelas Serie A. Menurut catatan FootMap, Idzes mendapat rating 7,1, sebuah angka yang cukup tinggi untuk seorang bek di laga besar. Statistiknya pun impresif. Ia melakukan 83 kali sentuhan bola dengan akurasi umpan mencapai 90%. Selain itu, ia menorehkan 6 kali sapuan bola, 1 tackle, 1 blok, dan 4 kali sapuan udara. Angka-angka ini membuktikan bahwa Idzes benar-benar menjadi tembok kokoh di belakang sekaligus pemain yang bisa diandalkan dalam distribusi bola. Hasil ini mengangkat posisi Sassuolo ke peringkat 14 klasemen sementara Serie A dengan 3 poin dari 3 pertandingan. Keluar dari zona degradasi jelas menjadi hal yang melegakan bagi tim sekaligus menjadi modal berharga untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Performa Idzes di laga ini membuat para fans Sassuolo semakin optimistis bahwa mereka punya bek andalan yang bisa membantu klub bertahan di Serie A musim ini. Berbeda cerita dengan Kevin Dix. Pemain yang juga berpaspor Indonesia Belanda ini memang baru saja bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Dix adalah tipe pemain yang sangat fleksibel. Ia bisa bermain sebagai bek kanan, bek kiri, maupun bek tengah. Fleksibilitas ini yang membuatnya diminati oleh banyak klub Eropa. Sebelum membela Gladbach, Dix pernah memperkuat klub-klub besar Eropa seperti Fiorentina, Feyenoord, dan FC Copenhagen.
Pengalamannya bermain di berbagai liga top Eropa seharusnya menjadi modal besar untuk memberikan kontribusi bagi Gladbach. Namun, sepak bola tidak pernah berjalan mulus, selalu ada tantangan yang harus dihadapi, dan itulah yang terjadi pada Dix di laga melawan Werder Bremen. Pertandingan ini dimainkan di Borussia Park, markas Gladbach. Dengan dukungan penuh dari para supporter, sebenarnya Gladbach berharap bisa meraih poin penuh. Pelatih Gerardo Seoane memberikan kepercayaan kepada Kevin Dix untuk bermain sejak menit pertama. Menariknya, kali ini Dix dimainkan sebagai bek kanan, posisi yang memang sering ia isi di masa lalu, meski belakangan lebih sering dipasang sebagai bek tengah. Sayangnya, malam itu bukan malam terbaik bagi Gladbach maupun Dix. Werder Bremen tampil sangat efektif dalam memanfaatkan peluang. Mereka menghukum setiap kesalahan kecil yang dilakukan lini belakang Gladbach. Secara individu, Kevin Dix sebenarnya cukup aktif. Ia mencatatkan 83 kali sentuhan bola dengan akurasi umpan 91%. Ia juga memenangkan 4 dari 7 duel, serta 2 dari 3 duel udara. Namun, sebuah momen di menit ke-74 menjadi titik balik yang membuat performanya dipandang negatif. Dix melakukan pelanggaran keras di kotak penalti yang akhirnya berbuah penalti bagi Bremen. Penalti itu sukses dieksekusi dengan baik, membuat skor semakin jauh dan mental pemain Gladbach semakin runtuh. Pertandingan pun berakhir dengan kekalahan telak 0-4. Rating yang diberikan FotMob kepada Dix adalah 6,2, jauh di bawah rekan-rekannya. Meskipun ada catatan positif, kesalahan fatal yang berujung penalti menjadi noda besar dalam penampilannya. Kekalahan ini membuat Gladbach semakin terpuruk di klasemen Bundesliga, terbenam di peringkat 16 dengan hanya 1 poin dari 3 laga. Bagi klub sebesar Gladbach, posisi ini tentu sangat mengkhawatirkan. Dari dua cerita berbeda ini, kita bisa melihat bagaimana sepak bola adalah olahraga yang penuh dinamika. Dalam satu hari yang sama, satu pemain bisa merasakan manisnya kemenangan, sementara pemain lain harus menerima pahitnya kekalahan. Namun, yang paling menarik dari perbedaan nasib ini adalah bagaimana hal itu bisa memengaruhi timnas Indonesia. J.I. Itzes dan Kevin Dix adalah dua bek yang kini menjadi tulang punggung timnas Garuda. Itzes dengan perannya sebagai bek tengah utama sekaligus kapten, sementara Dix dengan fleksibilitasnya yang bisa menutup berbagai posisi di lini pertahanan. Untuk timnas Indonesia, keduanya adalah aset yang sangat berharga. Namun, performa mereka di klub masing-masing juga akan sangat memengaruhi kesiapan mereka saat kembali membela timnas. Itzes, dengan konsistensi dan ketenangan yang ia tunjukkan di Serie A, jelas memberikan rasa aman bagi pelatih Shin Tae-yong. Ia tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga bisa memimpin, mengatur garis pertahanan, dan bahkan menjadi pemimpin dalam membangun serangan dari belakang. Sementara itu, Dix meskipun punya potensi besar dan pengalaman panjang di Eropa, masih perlu menunjukkan stabilitas. Kesalahan yang ia lakukan di laga melawan Bremen tentu harus menjadi bahan evaluasi, karena di level internasional, kesalahan sekecil apapun bisa berujung fatal. Dari perspektif klub, Sassuolo kini bisa sedikit bernapas lega setelah meraih kemenangan. Dengan Itzes yang tampil solid, peluang mereka untuk bertahan di Serie A semakin besar. Di sisi lain, Gladbach harus segera berbenah. Kekalahan 0-4 di kandang sendiri bukan hanya soal kehilangan poin, tetapi juga soal mental tim. Kevin Dix harus bisa bangkit, belajar dari kesalahan, dan menunjukkan bahwa ia layak menjadi starter di laga-laga berikutnya. Jika tidak, posisinya bisa saja tergeser. Kisah dua bek timnas ini juga memberikan pelajaran berharga tentang mentalitas seorang pemain. J.I. Itzes menunjukkan bahwa dengan fokus, kerja keras, dan disiplin, seorang pemain bisa tampil konsisten bahkan di liga sekelas Serie A. Sementara itu, Kevin Dix mengingatkan kita bahwa sepak bola adalah permainan penuh tekanan, di mana satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Namun, kesalahan juga bisa menjadi batu loncatan untuk belajar dan menjadi lebih baik di pertandingan berikutnya. Untuk timnas Indonesia sendiri, keberadaan Itzes dan Dix tetap menjadi berkah. Dengan semakin banyak pemain yang tampil di Liga Top Eropa, kualitas timnas akan ikut meningkat. Tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga kedua pemain ini tetap bugar, konsisten, dan siap mental saat dipanggil memperkuat Garuda.
Jika keduanya bisa tampil dalam performa terbaik, maka lini pertahanan timnas Indonesia akan semakin sulit ditembus oleh lawan-lawan tangguh di Asia. Itulah tadi pembahasan panjang mengenai beda nasib dua bek timnas Indonesia di Eropa, J.I.Z dan Kevin Dix. Dua pemain, dua cerita, satu tujuan. Membawa timnas Indonesia semakin kuat. Bagaimana menurut kalian? Apakah J.I.Z akan terus menjadi tembok kokoh di Serie A sepanjang musim ini? Dan mampukah Kevin Dix bangkit dari performa buruk dan kembali menunjukkan kualitasnya di Bundesliga? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan analisis mendalam dan fakta-fakta menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap cerdas, hanya di Cek Fakta.